Kalau beliau selesai mengembala, beliau menerima upah dari hasil usahanya. Padahal ketika itu tuntutan beliau, tekanan beliau sebenarnya secara manusia untuk jujur. Mungkin barangkali beliau mengembalakan kambing di padang misalnya, kan tidak disaksikan oleh orang banyak. Bahkan beliau saja, beliau binatang ternaknya kemudian disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Tidak ada manusia menyaksikan. Tetapi tidak ada sampai hari ini sejarah mencatat bahwa orang Mekah kehilangan kambing ketika Nabi Muhammad yang mengembalakannya. Padahal ketika itu sangat menuntut sekali beliau sebenarnya secara manusia biasa, beliau itu bisa tidak jujur. Kenapa? Beliau ketika berumur 9 tahun itu beliau sudah yatim piatu. Ketika itu beliau tinggal dengan pamannya orang miskin. Artinya yang tadi makan susah, yang didapatkan susah. Tapi itu tidak menuntut beliau tidak jujur, tapi beliau tetap jujur. Apa pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang membuat kita tidak jujur itu adalah tuntutan ekonomi, tuntutan keadaan. Kadang-kadang kita disuruh, mungkin barangkali hari ini kalau di kota ini mungkin barangkali kita tidak disuruh oleh orang mungkin mengembalakan kambing dan sejenisnya. Atau bisa jadi kita disuruh orang diamanahkan menjaga toko, menjaga kantor. Kita dibiarkan sendiri. Kita menjaga misalnya toko barang ame misalnya. Kemudian awak sudah barang ame banyak godaan besar dari kantong-kantong lakar yang lo, makanya juga banyak tuntutan. Ketika dalam keadaan demikian dituntut keimanan. Dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan tidak apa-apa, tantangan nampak, kesempatan nampak, tapi kita tidak mau menipu, tidak mau mengambil orang-orang, kita tetap jujur. Kemudian selanjutnya walaupun berat, nanti kita jelaskan bagaimana pahala yang Allah berikan. Begitu juga Rasulullah Bapak Ibu Saudara, ketika beliau itu misalnya berdagang sedagangan seperti Khadijah. Bahkan ulama ada menjelaskan dagangan yang dibawa oleh Nabi Siti Khadijah itu adalah jenis pakaian. Di negeri Syam tidak ada CCTV ketika itu, tidak ada orang menyaksikan, padahal beliau berkesempatan untuk mengambil untungnya dimasukkan dalam kantongnya. Tetapi Nabi Muhammad tetap jujur. Padahal sudah ada kesempatan. Begitu juga dengan ketika Rasulullah menjadi pemimpin, beliau dikenal panglima ketika perang, imam di waktu sholat. Padahal beliau itu pemimpin agama, pemimpin negara, tetapi beliau suka hidup kekurangan. Bahkan beliau suka hidup tidur di tempat-tempat yang tidak ada kasur empuknya. Padahal kesempatan beliau untuk mengambil uang, mengambil keuntungan, mengambil kesenangan dan sebagainya banyak. Tetapi beliau tetap tidak mengambil hak orang lain dengan cara menipu, dusta dan sebagainya. Beliau tetap jujur. Bapak Saudara yang berbahagia, ini menjadi pelajaran oleh kita. Apapun posisi kita hari ini selaku pejabat, selaku pemimpin, apapun posisi kita, tidak menuntut hendaknya kita berlaku dusta atau bohong. Tetap terapkan kejujuran. Walaupun kejujuran ini berat. Selaku petani, jujur itu berat. Kadang-kadang mohon maaf, kita petani ini ketika orang bertanya, lado oleh rancak pak, kasatoni rancak, padahal di bawah ini busuk. Kadang-kadang kenapa kita lakukan itu kecil rancak supaya undang kita juga saja pada untuk jujur. Begitu juga seorang nelayan ditanya, "Bala apa ibu kok orang jasa baru karena pada ketika makan orang itu di masa kata-kata di orang bawa kecian orang supaya orang gila berat untuk jujur." Begitu juga menjadi pemimpin. Bapak Saudara yang berbahagia, walaupun berat menjadi orang jujur sesuai dengan profesi kita masing-masing, apa Allah berikan kepada orang yang jujur? Yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amalmu. Jadi kalau jujur kita perbaiki amal itu balasan yang pertama. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan Pak Saudara, apa yang dimaksud dengan diperbaiki amal? Berkat kejujuran semua amal kebaikan diterima oleh Allah.
Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Berkat kejujuran dosa kita Allah ampuni. Baik memang baik, tapi ini tetap kita lakukan, insya Allah semua dosa dihapuskan. Yang terakhir, apalagi balasan yang Allah berikan, Allah masukkan ke dalam surga. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Jadi kalau jujur sesuai dengan profesi kita, insya Allah kita akan masukkan dalam surga. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.